Jika kalian berpikir gol penentu kemenangan Persib yang dilesatkan oleh Federico Barba ke gawang Bali United adalah kebetulan, maka simak saja video ini. Kiri pemirsa 3 gelandang kiri, dan itu dia! Federico Barba yang bisa mencetak gol yang keempat musim ini dengan sundulan kepala. Sebagian orang mungkin berpikir gol dari skema sepak pojok itu sederhana. Hanya soal seberapa tinggi lompatan dan seberapa akurat umpan dari si pengambil bola. Tapi setelah kalian melihat momen ini, kalian akan sadar bahwa gol seperti ini jauh dari kata kebetulan. Memang benar tinggi lompatan dan akurasi umpan punya peran besar. Namun dalam situasi ini dengan lawan yang punya postur tinggi, marking yang begitu ketat, ditambah Persib kalah jumlah pemain di kotak penalti, maka satu hal jadi jelas. Gol Barba sama sekali bukan lahir dari keberuntungan. Ini adalah hasil dari kecerdasan. Sekarang coba perhatikan ini baik-baik. Saat sepak pojok akan diambil oleh Mark Klok, Federico Barba sudah berada dalam penjagaan ketat oleh tim reservoir, gelandang bertahan dengan pengalaman di Eredivisie bersama Almere City. Artinya, ini bukan lawan yang mudah bagi Barba untuk memenangi duel. Begitu bola dilepaskan oleh Klok, Barba tak langsung maju untuk menyambar bola. Ia justru mundur ke belakang Sergio Castel. Gerakannya terlihat tak begitu penting, tapi sungguh krusial, karena disitulah ia mulai keluar dari bayangan reservoir. Lalu datang momen penentunya. Barba membuat gerakan tipuan, seolah-olah ia akan berlari menuju ke tiang jauh. Reservoir terpancing, namun dalam sepersekian detik, Barba berbalik arah, menusuk ke area tengah kotak penalti. Dan disitulah semuanya terlihat seperti sudah direncanakan, seolah ada koneksi tak terlihat antara arah umpan Klok dan timing lompatan Barba. Bola datang, Barba sudah berada di titik ideal, reservoir terlambat membaca, dan satu lompatan, satu sundulan keras, bola menghantam jala Bali United. Iya, bukan karena kebetulan, tapi karena pergerakan tanpa bola yang sempurna, tipuan yang cerdas, dan eksekusi yang presisi. Mungkin Anda yang berpikir, "Min, itu kan hal biasa. Bek cetak gol dari set piece." Dan ya, secara kasat mata itu memang benar. Banyak gol lahir dari skema seperti ini. Banyak bek yang naik, lalu mencetak gol dari sepak pojok. Tapi situasi yang dialami Persib saat melawan Bali United malam itu, membuat gol ini jauh dari kata biasa. Coba bayangkan ini, Persib sedang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Bukan tekanan biasa, tapi tekanan yang benar-benar mencekam. Seluruh stadion tegang, supporter cemas, pemain mulai kehilangan ruang bernapas. Karena Bali United baru saja mendapatkan momentum untuk bangkit, momentum untuk menyamakan kedudukan. Apalagi Persib harus bermain dengan 10 orang setelah Matrikardi diganjar kartu merah. Semua yang menyaksikan laga sengit malam itu tahu situasinya, bahwa Persib bertahan, Bali menyerang habis-habisan. Dan di saat seperti itulah seharusnya seorang bek fokus bertahan, menjaga garis, menutup ruang, dan mengamankan gawang. Tapi tidak dengan Federico Barba. Ia justru melakukan hal yang berbeda. Ia maju, mengambil risiko, menabrak tekanan itu dari depan. Dan dalam satu momen, ia memecah semuanya. Gol itu bukan sekadar angka di papan skor. Itu adalah pelepas tekanan, jawaban dari ketegangan. Cara seorang gladiator Italia keluar dari rasa takut. Karena di balik serangan Bali United yang begitu ngotot, ada bayang-bayang lain yang lebih besar. Borneo FC, Persija Jakarta, dua tim yang menunggu. Dua tim yang berharap Persib tergelincir. Atau setidaknya kehilangan poin malam itu. Namun sial bagi Persija dan Borneo, karena di Persib ada satu sosok yang malam itu bukan hanya berperan sebagai bek, ia adalah ancaman, pemecah kebuntuan. Seorang defender dengan naluri striker. Federico Barba. Ia tak hanya mencetak gol kemenangan, ia mengubah arah pertandingan. Ia memaksa satu tim untuk tetap percaya bahwa mereka harus menang, tak peduli seberapa berat tekanan yang mereka hadapi malam itu. Bahkan yang paling membuat kita benar-benar geleng-geleng kepala, kontribusinya tidak berhenti di satu momen saja. Ia bukan hanya menjaga pertahanan Persib tetap kokoh, bukan hanya mencetak gol kemenangan di bawah tekanan, tapi ia juga terlibat langsung dalam lahirnya gol pembuka. Ya, gol yang dicetak Ramon Teng malam itu berawal dari asis seorang Federico Barba. Walaupun mereka deadlock, tapi terlihat sekali mereka sabar, mereka tenang. Mereka berikan bola kali kepada Ramon Teng.
satu early crossing. Dari siapa lagi kalau bukan Federico Barba. Dan disambut dengan sundulan kepala mematikan. Sekarang coba bayangkan ini, seorang pemain bertahan mampu menjaga lini belakang tetap solid di tengah gempuran, di saat yang sama ia mencetak gol kemenangan. Dan belum cukup sampai di situ, ia juga menciptakan assist dengan visi dan ketenangan layaknya seorang gelandang. Sadarlah, Barba ini bukan hanya pemain belakang, ia adalah paket lengkap, pemain yang bisa bertahan, bisa mencetak gol, dan bisa membangun serangan. Dan di titik ini kita mulai sadar betapa beruntungnya Persib Bandung memiliki sosok seperti Federico Barba. Karena pemain seperti ini bukan hanya memperkuat tim, ia mengubah standar permainan tim itu sendiri. Bahkan saking komplit dan luar biasanya peran seorang Barba, pujian tidak hanya datang dari dalam tim, tapi juga dari para pengamat sepak bola. Salah satunya adalah influencer sepak bola, Coach Ripan. Ia sampai mengatakan satu kalimat yang benar-benar menggambarkan betapa berharganya sosok ini. Barba seorang diri setara dengan 3 pembelian pemain asing Persib. Satu kalimat, tapi maknanya dalam. Itu setara 3 pembelian pemain asing lagi ke Persib. Kalimat semacam ini bukan sekadar pujian. Itu adalah pengakuan bahwa apa yang diberikan Barba di lapangan melampaui ekspektasi satu pemain biasa. Dan menariknya, cerita tidak berhenti di situ. Biasanya ketika sebuah gol tercipta, komentator akan fokus pada prosesnya. Siapa yang memberi assist, bagaimana build up terjadi, atau seberapa indah penyelesaiannya. Namun saat gol Barba tercipta, narasinya berbeda. Bung Rendra yang dikenal objektif dalam membawakan pertandingan, justru tidak hanya membahas golnya. Ia malah berhenti sejenak dan memuji satu hal yang lebih besar, yakni dengan mengatakan betapa beruntungnya Persib memiliki pemain seperti Barba. Sekarang di sebelah kiri pemirsa 3 gelandang kiri. Dan itu dia! Anda saksikan pemirsa, di saat Persib Bandung seakan-akan tertekan dengan kondisi dari Bali United yang mendapatkan momentum dan mengejar ketertinggalan. Betapa beruntungnya memiliki pemain seperti Federico Barba. Kita tentu masih ingat bagaimana awal kedatangan dan penyambutan saat seorang Federico Barba bergabung ke Persib. Ia datang tanpa lampu sorot megah, tanpa euforia setinggi langit. Namun tiap kali ia masuk ke lapangan, apa yang ia lakukan selalu membuat penonton terdiam, lalu berbisik, siapa sebenarnya orang ini? Awalnya tak banyak yang memperhatikan kedatangannya. Ia bukan tak disorot karena ia buruk. Bukan. Ia hanya datang di momen yang salah. Atau mungkin justru momen yang tepat. Bagaimana mungkin ia mendapat perhatian besar ketika pada hari yang sama, Persib mengumumkan Tom Hai, sang El Profesor lini tengah. Kala itu sinar Tom Hai terlalu menyilaukan bagi publik sepak bola Indonesia. Sampai-sampai seperti tak ada yang peduli terhadap kedatangan seorang Barba. Di tengah gemuruh dan sukacita kedatangan Tom Hai, hadirlah Barba. Diam, tenang seolah berkata, tak apa kalian tak memandangku sekarang, aku akan bicara lewat permainan. Maka datanglah hari itu. Hari ketika para bobotoh akhirnya sadar bahwa Persib diam-diam menyimpan sebuah senjata baru di lini pertahanan mereka. 12 September 2026, tanggal yang kelak dikenang sebagai awal dari babak baru. Hari ketika seorang Federico Barba untuk pertama kalinya mengenakan seragam kebanggaan biru dan melangkah ke lapangan sebagai benteng pertahanan Persib Bandung. Dan debutnya bukan debut manis yang disuguhkan di laga enteng. Bukan ajang pemanasan, bukan pertandingan untuk adaptasi dulu. Tidak, Barba justru dilempar ke medan perang paling panas, melawan kekuatan besar dari timur Pulau Jawa, Persebaya Surabaya. Yang lebih luar biasa, Barba tak butuh adaptasi. Tak perlu banyak penyesuaian, begitu kick-off dibunyikan, Barba langsung berubah menjadi prajurit tangguh di belakang. Ia menyapu, memotong, mengatur garis pertahanan, dan memimpin seolah ia telah bertahun-tahun bermain untuk Persib. 90 menit penuh, tanpa ditarik keluar, tanpa sedikit pun tanda bahwa ini adalah laga perdananya. Dan ketika peluit panjang berbunyi, papan skor menampilkan sesuatu yang lebih dari sekadar kemenangan. Persib menang, dan yang lebih mencengangkan, Persib clean sheet. Di hari itu semua orang akhirnya paham, Persib tidak hanya merekrut pemain, mereka menemukan mutiara, dan mungkin salah satu rekrutan terbaik yang pernah mereka boyong dalam 1 dekade terakhir. Bayangkan, ia bukan striker, bukan winger, bukan juga gelandang serang. Ia adalah seorang bek tengah, seorang stopper, pemain yang tugas utamanya justru melindungi gawang, bukan mengoyak gawang lawan. Barba sudah melesatkan 4 gol untuk Persib Bandung. 4 gol dari seorang pemain bertahan, 4 gol dari seorang pemain baru, dan 4 gol dari seorang yang bahkan belum genap semusim meneror Super League. Statistik seperti itu bukan sekadar jarang, itu hampir tidak masuk akal untuk ukuran seorang center back.
Barba bukan hanya memperkuat pertahanan Persib, ia memberi tambahan daya rusak. Ia memberi kejut yang tak bisa diprediksi lawan. Ia bahkan memberi gol-gol yang mengubah wajah pertandingan. Kemudian dengan semua kegilaan itu, wajar jika muncul satu pertanyaan besar di benak kita semua. Siapa sebenarnya pemain ini? Dari mana datangnya sosok yang tiba-tiba muncul sebagai pilar Persib Bandung? Bagaimana seorang Federico Barba bisa hadir ke klub ini? Jawabannya sederhana, tapi kisahnya panjang dan penuh luka. Barba bukan pemain sembarangan. Ia adalah bek yang telah melanglang buana di lebih dari 10 klub Eropa. Italia, Spanyol, Jerman. Ia pernah berdiri di panggung Serie A, Bundesliga, hingga La Liga. Tapi untuk memahami mengapa ia memilih Persib, kita harus kembali ke awal. Akademi AS Roma, pabrik pencetak bek terbaik Italia. Sejak usia 15 tahun, Barba adalah kolektor trofi muda, juara nasional U17, juara Primavera U20, hingga Coppa Italia Primavera. Ia tumbuh sebagai cetak biru bek Italia modern. Lompat ke fase penting karirnya, Como 1907. Sebuah klub kecil yang 21 tahun tidur di divisi bawah. Siapakah salah satu jenderal yang berhasil membangunkan raksasa kecil itu? Ya tentu saja Barba. 39 laga, 3 gol, dan tiket emas menuju Serie A. Namun perjalanan seorang pahlawan tak akan lengkap tanpa ujian. Karir Barba adalah perjalanan seorang nomaden. Empoli, Stuttgart, Gyon, hingga tim di Ukraina. Setiap musim ia memasuki ruang ganti baru, pelatih baru, tekanan baru, dan tuntutan membuktikan diri dari nol. Dan ketika ia sedang melejit di Stuttgart, monster menakutkan itu pun datang. Ya, cedera robek jaringan otot. Barba harus absen 12 pertandingan. Bukan hanya tubuhnya yang diuji, tapi mentalnya. Karena karir pemain bisa hancur dengan cedera semacam ini. Namun Barba memilih bertahan, bangkit, berubah menjadi pemain yang lebih pintar, lebih dewasa, dan lebih siap. Lalu mengapa Persib? Karena semua perjalanan panjang itu membawanya pada keputusan yang matang. Bukan keputusan pemain yang menurun levelnya. Bukan keputusan pemain yang kehabisan panggung. Ini adalah keputusan seorang veteran yang tahu betul apa yang ia butuhkan dan apa yang bisa ia berikan. Di Persib ia memberikan pengalamannya. Karena Persib butuh pemimpin di lini belakang untuk level Asia. Dan siapa yang lebih tepat dari bek dengan CV Serie A, Bundesliga, dan La Liga? Barba juga membawa taktik yang bahkan jarang ditemukan oleh Boyan Hodak itu sendiri. Kalian bayangkan, postur Barba ini tak lebih tinggi dari Matricardi, tak juga lebih tegap dari seorang Julio Cesar. Namun karena pemahaman taktik pemain ini sungguh gila, seorang Julio Cesar seringkali tergeser olehnya. Federico Barba datang ke Bandung bukan sebagai bintang yang meredup. Ia datang sebagai seorang dosen pertahanan yang membawa ilmu dari Roma, Stuttgart, dan Como untuk membangun tembok pertahanan Maung Bandung. Warisan Barba bukan hanya jumlah tackle atau gol, tapi seberapa kokoh lini belakang Persib dan seberapa banyak ilmu yang ia titipkan kepada bek-bek muda setelahnya. Dan dari Barba kita belajar satu hal yang sangat berharga. Karir sepak bola bukanlah sprint, ia adalah maraton penuh tikungan, badai, cedera, dan kebangkitan. Dan perjalanan Barba dari gladiator muda Roma hingga dosen pertahanan di Bandung adalah bukti bahwa kecerdasan dan adaptasi adalah segalanya. Maka pertanyaan hari ini bukan lagi mengapa Barba memilih Persib, tetapi seberapa jauh Persib akan melangkah bersama Barba. Dapatkah Barba membawa Persib menjuarai Super League di musim ini? Biarkan waktu yang menjawabnya.